bilang overhead, angkat tangan kanan. Kalau saya bilang backhand, angkat tangan kiri. Kalau saya bilang service, tepuk tangan 1 kali. Paham? Paham. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai. Siap? Service. Nah, masih ada yang belum? Ikuti apa saya, bukan gerakan tangan saya. Oke? Kita ulang. Service. Satu kayaknya. Oke, lagi ya. Backhand. Kiri dong. Backhand kiri, forehand kanan. Oke, lagi. Service. Service. Backhand. Kiri dong, kiri. Oke, service. Service. Oke, kasih aku. Oke, jadi bisa ya, fokus. Kita langsung aja masuk ke materi pembelajarannya. Santai aja, karena hari ini kita akan belajar gerak spesifik dalam permainan bulu tangkis. Pastinya kalian semua udah pada tahu permainan bulu tangkis, yaitu permainan yang menggunakan raket dan shuttlecock atau kok yang bisa dimainkan secara tunggal maupun ganda. Tujuannya jelas, mukul kok untuk cetak poin dan menjatuhkannya ke area lawan. Nah, ini ada gerak spesifik yang akan kita pelajari hari ini. Bisa dilihat. Yang pertama itu ada cara memegang raket. Cara memegang raket dalam permainan bulu tangkis ada dua. Bisa dilihat, ada pegangan forehand dan pegangan backhand. Kalau pegangan forehand itu bisa kalian lihat seperti berjabat tangan, salaman. Terus ibu jari sama jari telunjuknya itu membentuk huruf V. Sedangkan backhand, ibu jarinya berada di belakang pegangan raket atau grip. Nah, selanjutnya ada posisi siap atau stance. Jadi posisi siap ini sangat penting ya dalam permainan bulu tangkis, karena fungsinya itu untuk supaya kita siap menerima bola atau kok dari lawan dan memudahkan kita untuk bergerak ke segala arah. Selanjutnya ada gerakan langkah kaki atau footwork. Jadi sama pentingnya seperti posisi siap tadi, tujuannya untuk menjangkau shuttlecock dengan cepat, menjaga keseimbangan, menghemat energi. Jadi gerakan footwork ini ada temponya. Kita itu jadi harus pintar-pintar mengatur langkah kecepatan. Nggak bisa terlalu santai, nggak bisa juga asal lari. Jadi harus menyesuaikan. Kemudian ada pukulan servis. Pukulan servis ini yaitu pukulan awal atau untuk memulai permainan, memulai rally. Jadi jenis servis ini ada servis forehand panjang dan servis backhand pendek. Silakan kalian simak video. Forehand service tujuannya agar lawan tidak bisa melakukan serangan dan mengembalikan shuttlecock secara sempurna. Berikut cara melakukannya.
Bisa lah ya pasti. Oke, kita lanjut saja. Selanjutnya itu ada pukulan forehead. Jadi forehead ini adalah pukulan dengan posisi telapak tangan menghadap knuckle. Sedangkan pukulan backhand posisi tangannya punggung kanan menghadap knuckle. Oke, sekarang sebenarnya saya ada kuis buat kalian, tapi nanti saja itu kalian isi di rumah. Sekarang kita main game saja biar nggak bosan. Nama gamenya itu benar atau salah. Jawab saja benar sambil angkat. Kalau misalnya jawabannya benar, kalian angkat tangan sambil bilang benar. Kalau misalnya jawabannya salah, bilang salah sambil geleng-geleng kepala. Oke? Saya bacakan soalnya. Langsung jawab ya nanti barengan. Oke, soal pertama. Servis itu pukulan awal permainan. Oke, benar ya jawabannya. Selanjutnya, footwork itu supaya memudahkan bergerak ke segala arah. Oke, selanjutnya, pegangan raket nggak berpengaruh. Ya benar ya jawabannya salah. Nggak sinkron. Soal terakhir. Backhand menggunakan punggung tangan. Benar nggak tahu. Oke, bagus. Sepertinya kalian semua sudah paham materi kita hari ini. Gimana? Mudah kan? Santai kan belajarnya? Oke. Jadi hari ini kita sudah belajar gerak spesifik dalam permainan bulu tangkis. Ada apa aja tadi? Satu orang. Jawab. Ada 6 tadi. Tiko. Coba yang bisa jawab? Nah, gimana ini? Oke, jadi tadi ada 6. Yang pertama itu cara memegang raket. Kemudian posisi siap atau stance. Selanjutnya tadi ada board, gambar kaki. Selanjutnya servis. Kemudian pukulan forehead. Terakhir. Oke, buat yang belum paham nggak apa-apa. Nanti dipelajari lagi karena kita itu harus tahu teorinya terlebih dahulu untuk bisa praktek ke lapangan. Jadi kenapa yang begitu penting? Karena supaya permainan mudah terarah. Kalau kita nggak ngerti teorinya, gimana mau praktek? Nanti dipelajari lagi ya. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya? Cukup ya? Kalau gitu kita akhiri saja pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri saja.